Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Di bawah kekuasaannya, Pajang berkembang baik, bahkan berhasil mengalahkan Arya Penangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantunya mengalahkan Arya Penangsang diantaranya adalah Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan. Ia diangkat sebagai bupati atau adipati di Mataram. Kemudian putranya, Raden Bagus atau Danang Sutawijaya diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana. Sutawijaya dipersaudarakan dengan putra mahkota bernama Pangeran Benowo. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Penggantinya Pangeran Benowo merupakan raja yang lemah. Sementara Sutawijaya yang menggantikan Ki Gede Pemanahan justru semakin menguatkan kekuasaannya. Sehingga akhirnya istana Pajang pun jatuh di tangannya. Sutawijaya segera memindahkan pusaka kerajaan Pajang ke Mataram. Sutawijaya sebagai raja pertama dengan gelar Panembahan Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Pusat kerajaan ada di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Panembahan Senapati digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang pada tahun 1601 sampai 1613. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya bernama Mas Rangsang atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Mataram mencapai zaman keemasan. Di dalam pada bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya pada tahun 1615, Lasem, Pasuruan pada tahun 1617, dan Tuban pada tahun 1620. Selain berusaha menguasai dan mempersatukan berbagai daerah di Jawa, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia. Kemudian diadakan 2 kali serangan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629. Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Pada bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas seperti yang dilaporkan oleh Dr. Dehan, Jan Vos, dan Peter Francis bahwa Jawa bagian tengah adalah daerah pertanian yang subur dengan hasil utamanya adalah beras. Pada abad ke-17, Jawa benar-benar menjadi lumbung padi. Hasil yang lainnya adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Di Mataram dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat. Terdapat golongan raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kaula kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat sangat hormat dan patuh pada Sultan, serta hidup mengabdi pada Sultan. Bidang kebudayaan juga maju pesat. Seni bangunan, ukir, lukis, dan patung juga mengalami perkembangan. Kreasi para seniman contohnya terlihat pada pembuatan gapura-gapura serta ukir-ukiran di istana dan tempat ibadah. Seni tari yang terkenal adalah tari Bedoyo Ketawang. Pada praktiknya, Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Sebagai contoh, di Mataram diselenggarakan perayaan Sekaten untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan membunyikan gamelan Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu. Kemudian juga diadakan upacara grebek. Grebek diadakan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha, 1 Syawal atau Idul Fitri, dan tanggal 12 Rabiul Awal atau Maulid Nabi Muhammad SAW.
Bentuk dan kegiatan upacara grebek adalah mengarak gunungan dari keraton ke depan Masjid Agung. Gunungan biasanya dibuat dari berbagai makanan, kue, dan hasil bumi yang dibentuk menyerupai gunung. Upacara grebek merupakan sedekah sebagai rasa syukur dari raja kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga sebagai pembuktian kesetiaan para bupati dan penggawa kerajaan kepada rajanya. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Ia dimakamkan di Bukit Imogiri. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Akan tetapi, pribadi raja ini sangat berbeda dengan pribadi Sultan Agung. Amangkurat I adalah seorang raja yang lemah, berpandangan sempit dan sering bertindak kejam. Mataram mengalami kemunduran, apalagi adanya pengaruh VOC yang semakin kuat. Pada perkembangannya, kerajaan Mataram akhirnya dibagi menjadi dua berdasarkan perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Sebelah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur menjadi Kesultanan Surakarta.